Om Swastiastu, selamat datang di YouTube channel Tantra Membaca. Kali ini saya akan meneruskan di pembahasan video sebelumnya, yaitu sahnya perkawinan dalam agama Hindu. Nah, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang kewajiban penting yang ada di dalam keluarga. Untuk itu, selamat menyaksikan video ini. Terkait dengan keluarga, ya, secara etimologi berasal dari kata kula dan warga. Kula itu adalah abdi, warga itu adalah seseorang, individu, ataupun kelompok. Nah, kula warga ini adalah artinya dapat saya maknai bahwa suami atau istri itu mengabdikan diri kepada pasangannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pasal dari undang-undang perkawinan, ya, yang menjelaskan bahwa ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bab 1 pasal 1. Nah, kemudian di dalam Weda Smrti ditegaskan juga bahwa perkawinan, ya, disebut wiwaha samskara, yang merupakan upacara sakral atau suatu peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib bagi warga Hindu, bagi umat Hindu. Selanjutnya didukung oleh Weda Smrti di dalam sloka 9, adaya 9, sloka 96, untuk menjadi ibu, wanita itu dilahirkan. Untuk menjadi bapak, laki-laki itu dilahirkan melalui proses upacara keagamaan. Lalu selanjutnya, sloka berikutnya ada di Weda Smrti, sloka adaya 19, sloka 101. Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan agar setia sampai ajal menjemput, dan hendaknya ini dianggap sebagai hukum yang tertinggi dalam hubungan suami istri. Jadi jelas bahwa jika memaknai sloka ini dengan benar, tidak ada perceraian di dalam agama Hindu. Karena ketika insan telah menyatu, itulah hukum tertinggi. Jadi hanya dapat dipisahkan oleh ajal saja. Dalam Hindu memang kita atau sebagai manusia itu tidak hanya sebatas fungsi individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang kita dapat temukan bahwa kita ini memiliki kewajiban-kewajiban individu, juga kewajiban-kewajiban bersama yang secara umum kita temukan di lingkungan masyarakat kita, melaksanakan upacara hari raya dan kewajiban-kewajiban di masyarakat lainnya. Nah, Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin berbeda, yaitu pria dan wanita, masing-masing dengan peran uniknya. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa ini menciptakan, ya, naluri untuk mencintai dan saling membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu mesti ada yang namanya keharmonisan, ada namanya hubungan yang mengedepankan kerjasama, karena ibaratkan sebuah perahu ini tidak akan sampai berlayar jauh atau mencapai tujuannya jika tidak ada kerjasama antara penumpangnya, atau rumah tangga itu tidak akan berhasil
bahagia dengan sejahtera jika yang ada di dalamnya, suami dan istrinya, tidak bekerja sama untuk mewujudkan itu. Dalam agama Hindu, tujuan atau dharma kita adalah selain mencapai kama, arta, juga menjalankan dharma untuk mencapai pembebasan atau moksa itu tadi. Nah, salah satunya adalah dengan melaksanakan dengan memahami kewajiban dan fungsi kita sebagai anggota keluarga. Nah, tujuan perkawinan ya dalam agama Hindu itu memiliki 3 poin penting. Pertama, ada dharma sempati. Ya, pasangan suami istri diharapkan bersama-sama menjalankan dharma yang mencakup kewajiban dan aktivitas agama seperti pelaksanaan yatnya. Nah, dalam pandangan agama Hindu, rumah tangga adalah tempat yang sempurna untuk melaksanakan aktivitas yatnya ini. Karena disinilah awal mula untuk melaksanakan pancayatnya itu. Jadi tanggung jawabnya memang seperti itu, dharma sampati. Kemudian ada praja. Praja, pasangan suami istri, diharapkan untuk melahirkan keturunan yang akan meneruskan melaksanakan kewajiban kepada leluhur melalui yatnya dan kelahiran putra yang suputra. Nah, putra yang suputra dalam anak dalam agama Hindu itu sebenarnya tidak terikat oleh jenis kelamin. Suputra itu artinya adalah anak yang mampu melaksanakan bakti kepada leluhur, baik leluhur yang masih ada kedua orang tua maupun leluhur yang sudah tiada. Nah, jadi tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Memiliki anak perempuan, memiliki anak laki-laki, bila mampu menjadi generasi penerus yang melaksanakan kewajiban, maka itulah yang disebut dengan suputra. Jadi supaya tidak dibatasi pemahaman itu. Kemudian hanya melalui generasi inilah ya kita sebagai umat Hindu dapat membayar hutang. Hutang kepada siapa? Trirena, kepada Dewa Rena, kepada Resi Rena, dan kepada Pitra Rena. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya rati. Selain tujuan-tujuan agama, perkawinan juga dimaksudkan agar pasangan suami istri ini dapat menikmati kehidupan biologis, ya, mencapai kepuasan seksual dan kebahagiaan dalam semua aspek kehidupan, mendapatkan arta dan memperoleh kama yang berlandaskan dharma untuk mencapai pembebasan atau moksa. Nah, inilah yang menjadi poin utama di dalam tujuan dan bahkan kita melaksanakan kewajiban kita sebagai insan yang telah membina kehidupan keluarga atau kula warga. Terima kasih, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Santi 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 Om.